Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. Kita membalas WA dari Pak Ramdhani di Bekasi ya. Pak Ramdhani itu nanya, Pak Pendeta, tolong jelaskan apa bedanya pahala menurut Nasrani dan menurut Islam. Judulnya saya rubah ya Pak Ramdhani ya, pahala Kristen versus pahala non-Kristen. Sebab Nasrani itu bukan Kristen Pak ya. Saya tegaskan, Nasrani itu bukan Kristen. Ya, jadi pahala Kristen versus pahala non-Kristen. Bapak Ibu Saudara tentu sudah tahu ya konsep pahala. Pahala itu ketika kita melakukan perbuatan baik maka kita dapat reward, dapat upah, yaitu pahala. Konsep pahala yang sangat salah adalah dipikirnya nanti pahala ditimbang-timbang ya. Ditimbang beratan mana dengan dosa, sudah pasti berat dosa gitu. Dulu waktu saya masih kecil sebelum saya pindah agama ya itu, di agama lama saya itu sudah mikir, saya tuh ini tokoh ini guru agamaku ini kayaknya nipu, ini mana ada sih pahala bisa lebih banyak dari dosa, nggak ada, nggak mungkin itu. Itu saya masih di agama lama itu, saya sudah mikir kayak gitu. Pahala tidak mungkin lebih banyak dari dosa, tidak mungkin gitu. Sehebat apapun Anda, dan ternyata benar. Setelah saya jadi Kristen, di-approve di dalam Roma pasal 3 itu, baca saja pasal 3 itu ya, tentang melakukan hukum Taurat itu. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat karena melakukan agamawi. Nggak ada. Sebab tidak mungkin bisa. Dan nanti juga di-approve juga di dalam penghakiman terakhir. Baik, Pak Ramdhani, kita akan bahas bedanya pahala konsepnya Kristen dengan konsepnya di luar Kristen, gitu saja ya Pak ya. Yang jelas itu tadi Pak, konsep yang super atau sangat salah adalah pahala nanti ditimbang-timbang. Wah udah Pak, segera keluar dari zona itu Pak. Itu salah Pak. Ya, pahala kok ditimbang-timbang ya. Oke, bedanya pahala Kristen versus non-Kristen. 1, pahala Kristen itu settingannya Allah, tidak usah nyari-nyari. Nah ini dia. Sedangkan non-Kristen itu mikir, stres, nyari-nyari pahala. Waduh, bener ini Pak Pendeta ya. 2 Timotius 3 ayat 17, ketika kita percaya Yesus menjadi anak-anak Allah, maka Allah memperlengkapi kita setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu settingannya Allah, nggak pernah salah kalau settingannya Allah. Kita nggak usah stres, nggak usah bingung. Perbuatan baik itu include atau udah ngintil ya, atau udah ikut sama orang-orang yang percaya Yesus. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus supaya Allah mau kita melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Allah mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi pekerjaan baik atau perbuatan baik itu sudah disediakan Allah. Sebentar ya, saya tidak puasa gitu. Minum dulu ya. Jadi Kristen itu konsep pahalanya adalah include atau sudah settingan dari Allah karena kita percaya Yesus ya. Sedangkan non-Kristen cari pahala Pak. Waduh Pak, stres Pak. Ya, dulu waktu saya belum di Kristen, masuk rumah aja kaki kanan apa kaki kiri saya bingung. Kalau sampai salah kaki kiri itu sudah dosa Pak ya. Ya namanya orang masuknya juga sambil lari-lari, boro-boro mikir Pak mana kanan mana kiri dulu gitu. Udah lapar pengen makan, pulang sekolah udah masuk blus gitu aja. Kalau masuk WC itu kiri dulu, kalau masuk rumah kanan dulu, sampai segitunya Pak. Belum ngucapin salam Pak, belum salaman Pak, belum cara berpakaian. Aduh saya stres Pak. Dulu cari pahala, tapi saya sudah mikir ini nggak mungkin, ini pahala kok lebih banyak dari, bisa menang dari dosa, itu nggak mungkin. Itu saya sudah mikir Pak ya. Zaman kecil dulu ya, segala macam Pak, mulai dari salam, mulai dari ucapan, segala macam lah ya. Berpakaian ya, cara berpakaian, belum pantang makanan ya.
Dulu ketika saya pindah, udah saya sikat terus tuh makan babi, Pak. Lah ternyata enak babi itu, ya. Dulu saya sebelum ini ya. Itu Pak ya, jadi pahala itu kalau Kristen itu include settingannya Allah, kalau non-Kristen itu capek, stres nyari pahala. Yang termasuk non-Kristen siapa saja Pak? Katolik, Protestan, Karismatik, Ortodok, Saksi Yehova, Pentakos, itu semua non-Kristen, itu bukan Kristen itu, karena dia tidak menyembah Yesus ya. Pak Ramdhani ya, yang tidak menyembah Yesus itu tidak disebut Kristen, meskipun mereka mengklaim sebagai orang Kristen. Yaitu tadi Kristen Protestan, Katolik, Ortodok, Karismatik itu bukan orang Kristen ya. Jadi dia tidak berlaku, bahwa pahala itu settingannya Allah, nggak berlaku bagi mereka. Itu nomor satu. Nomor dua, saat mati kita itu pakai iman, tetapi pada saat kebangkitan barulah pakai pahala. Nah ini yang disalahartikan Pak ya. Matius 16 ayat 27. Pahala itu berguna saat kebangkitan. Saat kita mati nggak ada gunanya sama sekali itu pahala. Beda dengan pemahaman non-Kristen. Non-Kristen memahami kalau mati itu tergantung amal perbuatan. Kalau baik masuk surga lah, kan udah dibilang gitu. Itu adalah doktrin yang segera tinggalkan Pak. Nggak ada timbang-timbang pahala, itu nggak ada Pak ya. Yang benar adalah ketika mati yang berperan adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Itu iman kepada Yesus Kristus itulah yang menentukan keselamatan kita. Sedangkan pahala itu nanti Pak, nanti waktu kebangkitan. Saya ulang, pahala itu di reward, di upahnya itu nanti pada saat kebangkitan. Pada saat Anda mati, yang penting imanmu. Kalau tidak beriman Yesus Allah, sorry, meskipun tiap hari kamu manggil-manggil Yesus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sorry, selama imanmu menolak bahwa Yesus itu Allah, kamu tetap non-Kristen, alam maut, jurusan neraka. Nggak ada hubungannya sama pahalamu yang tiap hari kalian kumpulkan. Nomor 3, pahala Kristen berguna sebab pasti dibangkitkan dan ditukar dengan mahkota. Matius 25 ayat 34. Kristen itu pahalanya ada gunanya Pak, karena pasti dibangkitkan. Non-Kristen nggak dibangkitkan, buat apa cari pahala? Ayo, kenapa Anda capek-capek cari pahala kalau Anda nanti pun tidak dibangkitkan? Untuk apa? Orang non-Kristen tidak ada kebangkitan Pak. Kebangkitannya nanti terakhir, pas mau dihakimi baru dibangkitkan. Sementara kalau Kristen ada kebangkitan pertama pada saat Yesus datang di awan, yang disebut pengangkatan orang percaya. Yang non-Kristen nggak ada kayak gitu. Untuk apa Anda ngumpulin pahala? Nggak ada gunanya ya. Nomor 1, 2, 3, nomor 4. Pahala sama sekali tidak berguna bagi yang di luar Kristen, sebab mereka dihakimi bukan dengan cara timbang pahala, tetapi dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasar apa yang tertulis di kitab-kitab itu. Jadi perbuatan itu dibandingkan dengan apa yang tertulis dalam kitabmu. Sama sekali tidak ada timbang pahala. Kalau kitabmu mengatakan jangan membenci, terus kamu pernah membenci nggak? Pernah Pak, tapi nggak banyak, cuman beberapa kali. Tetap saja kamu melanggar ya. Jadi bukan ditimbang banyakan mana membenci sama nggak membenci. Oh banyak nggak membenci Pak, terus kamu pikir masuk surga gitu? Salah. Anda walaupun cuma membenci 5 kali, tapi Anda dianggap melanggar. Makanya tidak ada orang bisa masuk surga mengandalkan agamawi. Nggak bisa ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Nomor 5, pahala Kristen itu jurusan surga, sedangkan non-Kristen itu 100% neraka. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Ya, ini ayat Alkitab, tidak bisa dibantah. Kristen jurusannya surga ya. Pahala itu karena waktu kebangkitan lalu diberi mahkota masuk surga. Wahyu berapa? Wahyu 25 ayat 34. Tetapi yang non-Kristen itu jurusannya neraka. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27.
Jadi clear ya Pak Ramdhani ya, bedanya bumi langit Pak, pahalanya orang Kristen sama non Kristen ya. Kalau Kristen itu nggak usah capek-capek cari pahala Pak, sudah include ya, disediakan Allah. Ini hebatnya Pak. Yang penting iman, kita beriman dulu pada Yesus, nanti pahala atau pekerjaan baik itu include Pak. Makanya nggak pernah stres Pak. Orang Kristen itu kan wajahnya ceria-ceria Pak, ganteng-ganteng Pak ya, pakai pakaian yang rapi-rapi saja, pakai wangi-wangi, enggak pakaian untuk cari pahala, enggak ada Pak. Itu pakaian menutup muka, menutup ini untuk cari pahala, atau hal-hal lain, atau pelihara jenggot untuk cari pahala, enggak ada kayak gitu. Orang Kristen enggak kenal Pak. Sebab apa? Soal perbuatan baik itu settingan include dari Allah. Beda dengan kita yang nggak ngerti Pak, cari perbuatan baik sampai jenggot pun dicari untuk cari pahala loh, baju dicari untuk cari pahala loh, ya cara bersalaman, cara mengucapkan salam kayak gitu aja dicari untuk sumber cari pahala. Nanti nggak ada gunanya Pak pahalamu, tidak ada ditimbang-timbang pahala. Anda akan dikompar dengan kitabmu, dan sekali Anda tidak sesuai dengan kitabmu, nggak peduli, cuman sekali, 2 kali, 3 kali, tetap gagal. Gagal satu, gagal semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Gitu ya Pak Ramdhani ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab hujat dan caci maki itu dosa. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, pendaftaran tetap dibuka, yang mau beli buku juga silahkan ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.